Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini Bapak akan coba memberikan video pembelajaran yang mana materi pada kesempatan kali ini adalah tentang titik berat, yaitu materi pada kelas 11 IPA SMA, yang mana materinya adalah titik berat atau G adalah pusat massa suatu benda yang resultan gaya gravitasi terkonsentrasi di titik itu. Di mana ciri titik berat adalah jika dijadikan titik tumpu, maka benda akan berada dalam keadaan setimbang. Pada benda beraturan homogen, titik berat benda terdapat pada bidang atau garis simetrinya. Titik berat dapat saja berada di luar benda. Untuk beberapa titik berat pada benda-benda umum atau yang homogen, yang mana satu dimensi atau garis, yang mana bendanya berbentuk batang atau garis, maka titik beratnya adalah panjang dari benda tersebut dibagi 2. Kemudian untuk busur lingkaran, untuk titik beratnya atau Y0-nya adalah R dikali tali busur dibagi busurnya. Kemudian untuk busur setengah lingkaran, yaitu titik beratnya 2R dibagi V. Kemudian untuk koordinat titik berat pada benda satu dimensi atau di sini disebut dengan garis, maka pada sumbu X, X0-nya adalah sama dengan sigma L dikali X dibagi sigma L, yang mana sigma itu dimaksud adalah jumlah totalnya. Kemudian pada sumbu Y adalah Y0 sama dengan sigma L dikali Y dibagi sigma L. Contoh soal untuk yang benda berdimensi 1 atau satu dimensi, di sini adalah contohnya garis. Tentukan titik berat sistem garis berikut pada bidang kartesius. Sini ada contohnya. Ada 3 buah batang 1, batang 2, dan batang 3. Kemudian untuk menentukan sumbu simetri dari tiap garis, maka setiap bidang kita harus tentukan komponen-komponen yang akan dipakai dalam rumus. Maka L1-nya, berarti L panjang dari batang 1 adalah 3. Kemudian X1-nya pada sumbu X berarti adalah 2. Kemudian Y1 adalah 4,5. Kemudian L2-nya 8, X2-nya 4, dan Y2-nya 3. Kemudian untuk batang yang ketiga, L3-nya adalah 4, kemudian X3-nya adalah 6, dan Y3-nya adalah 2. Kemudian kita masukkan dalam rumus pada sumbu X, X0 sama dengan sigma L kali X per dibagi sigma L, maka L1 3 dikali X1 2 ditambah L2 dikali X2 berarti 8 kali 4, kemudian 4 dikali 6 dibagi jumlah dari 3 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 62 dibagi 15, sehingga dapatnya 4,1. Kemudian pada sumbu Y, yaitu Y0 sama dengan sigma L dikali Y dibagi sigma L, yang mana 3 panjang L1 3, Y1 nya 4,5 ditambah
L2 panjangnya 8 dikali Y2 nya 3. 8 kali 3 ditambah 4 dikali Y3 nya 2 bagi 3 ditambah 8 ditambah 4, sehingga dapat hasilnya 35,5 dibagi 15, sehingga hasilnya mendekati 2,3, sehingga dapat hasilnya titik koordinat pada bidang kartesius yaitu adalah 4,1,2,3. Selanjutnya, koordinat titik berat pada benda 2 dimensi. Maka rumusnya untuk sumbu X adalah X0 sama dengan sigma A kali X dibagi sigma A. Sedang sumbu Y-nya Y0 sama dengan sigma A kali Y dibagi sigma A. Kemudian rumus atau titik berat yang perlu diketahui adalah yang pertama, benda segitiga, titik beratnya di sini Y0 ya. Tadi terhadap sumbu Y yaitu sepertiga T, sedangkan luas dari segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian untuk segi 4, berarti titik beratnya pada sumbu Y adalah setengah kali L, sedangkan luasnya panjang kali lebar. Jajaran genjang yaitu titik beratnya terhadap sumbu Y setengah kali T, luasnya alas kali tinggi. Lingkaran, titik beratnya R, jika luasnya VR kuadrat. Kemudian setengah lingkaran, titik beratnya 4R dibagi 3V, luasnya setengah V kali R kuadrat. Contoh soalnya untuk 2 dimensi, tentukan titik berat benda berikut. Di sini ada sumbu kartesiusnya adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah dari min 2 sampai 2, sedangkan sumbu Y-nya adalah sampai 6. Di mana di sini ada 3 buah benda, yaitu benda A berbentuk persegi persegi panjang, kemudian benda B persegi panjang juga, kemudian benda C. Jadi ada 3 benda yang akan kita cari titik beratnya. Kemudian benda itu saling berhubungan. Gambarnya seperti itu. Kemudian kita jawab. Untuk kita cari dulu luas pada benda A yaitu AA, sehingga dapatnya 2 kali 2, berarti luasnya sama dengan 4. Kemudian titik X di titik A nya adalah benda A, yaitu sama dengan min 2, sedangkan YA nya adalah 5. Kemudian untuk benda B, berarti kita fokus ke benda B. Benda B nya luasnya adalah AB 2 dikali 6, alasnya 2, sedangkan tingginya lebarnya adalah 6. Kemudian sehingga dapat 12. Kemudian XB nya adalah titik di sumbu X nya adalah 1, sedangkan titik berat di sumbu Y nya adalah 3. Kemudian pada benda C, luasnya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Sedangkan pada titik berat pada sumbu X nya adalah min 1, sedangkan titik berat pada sumbu Y nya adalah 1. Kemudian kita cari, kita masukkan ke dalam rumus, kita satukan untuk sumbu X, maka rumusnya X0 sama dengan sigma A kali X dibagi sigma A sama dengan 4 kali min 1 ditambah 12 kali 1 ditambah 4 kali min 1 dibagi 4 ditambah 12 ditambah 4, sehingga didapatkan hasilnya adalah 4 dibagi 20, sehingga dapat hasilnya 0,2. Kemudian untuk sumbu Y, Y0 sama dengan sigma A kali Y dibagi sigma A, sehingga dapat hasilnya 4 dikali 5 ditambah 12 dikali 3 ditambah 4 kali 1 dibagi 4 tambah 12 tambah 4, sehingga hasilnya 60 dibagi 20 hasilnya 3.
maka titik koordinat pada bidang seperti contoh itu adalah 0,2 di 0,3. Contoh soal yang kedua, suatu sistem bidang homogen ditunjukkan seperti gambar. Jadi gambar yang homogen itu mirip dengan huruf T. Tentukan koordinat titik berat sistem benda tersebut. Jawabannya, untuk menjawab soal ini kita bagi dua bidang T menjadi dua persegi panjang atas dan bawah seperti gambar berikut. Jadi persegi panjang atas kita bikin nomor yang persegi panjang 2 dan yang di bawah adalah persegi panjang 1. Jadi diketahui dalam soal persegi panjang yang 1 A1 adalah panjang kali lebar 4 kali 6 24, sedangkan X1 nya adalah 4, Y1 nya adalah 3. Dan untuk persegi panjang yang kedua adalah luasnya 8 kali 2 sama dengan 16, kemudian titik beratnya pada sumbu X adalah 4, kemudian titik berat pada sumbu Y tulis adalah 7. Selanjutnya kita hitung titik berat bidang T pada sumbu X berikut ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui, yang warna kuning itu X0 sama dengan X1 dikali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2. Kemudian masukkan nilainya 4 kali 24 tambah 8 kali 16 dibagi 24 ditambah 16 hingga menghasilkan nilai 96 ditambah 64 dibagi 40 sehingga menghasilkan 160 per 40. Dapatkannya X0 nya adalah 4. Lalu kita hitung titik berat untuk sumbu Y, yang mana sudah diketahui warna kuning sehingga Y0 nya sama dengan Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 dibagi A1 ditambah A2. Kemudian akan masukkan nilainya 3 kali 24 ditambah 7 kali 16 dibagi 24 ditambah 16 hingga menghasilkan 72 ditambah 112 dibagi 40 sehingga hasilnya 184 dibagi 40, maka nilainya adalah 4,6, sehingga titik koordinat dari gambar yang diketahui itu adalah 4,6. Contoh soal yang ketiga, tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut. Coba perhatikan gambarnya, ada sumbu X dan sumbu Y. Jawabannya, gambar di atas dapat kita bagi menjadi dua bagian, seperti gambar berikut ini, ada warna kuning dan warna hijau. Jadi kita yang menentukan sendiri bagian-bagiannya. Yang mana bagian warna kuning persegi panjangnya dari bawah, sedangkan yang persegi panjang yang warna hijau itu dimulai dari angka 1 sampai angka 5. Kemudian persegi panjang kuning atau sebut juga dengan nomor 1, berarti sumbu X-nya adalah titik berat pada sumbu X-nya adalah 0,5. Kemudian pada sumbu Y-nya 2,5 berada pada titik sini. Ini titik beratnya, berarti titiknya pada sumbu X 0,5, sumbu Y 2,5, kemudian luasnya adalah 1, kali 5 sama dengan 5. Kemudian persegi panjang yang warna hijau atau yang persegi panjang yang kedua. Kemudian pada sumbu X-nya adalah X2 1 ditambah 2. Jadi memulainya itu bukan dari angka 1 tetapi mulai dari nolnya, karena dia bendanya bersatu. Maka X2 nya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian Y2 nya yaitu
sumbu Y-nya adalah 0,5. Sedangkan luasnya adalah 1 kali 4. Sehingga sumbu X setelah diketahui tadi X1-nya 0,5, X2-nya sama dengan 3, A1-nya sama dengan 5, dan A2-nya 4. Maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu X0 sama dengan X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Sehingga didapatkan nilainya 0,5 dikali 5 ditambah 3 kali 4 dibagi 5 tambah 4, sehingga dapatnya adalah 14,5 dibagi 9, sehingga dapatnya adalah 1,6. Kemudian sumbu Y1-nya 2,5, Y2-nya 0,5, A1-nya 5, dan A2-nya sama dengan 4. Sehingga dapatkan rumusnya Y0 sama dengan Y1A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Dimasukkan nilainya semua, 2,5 kali 5 ditambah 0,5 kali 4 dibagi 5 tambah 4, sehingga dapatkan hasilnya 14,5 dibagi 9 sama dengan 1,6. Berarti sama titiknya, yaitu X0, Y0 nya adalah 1,6,1,6. Contoh soal yang keempat, tentukan letak koordinat titik berat dari bidang yang diarsir pada gambar berikut. Perhatikan arsirnya warna hijau. Pada sumbu Y-nya adalah batasnya 8, sumbu X-nya adalah adalah 7/3,4.
Koordinat titik berat pada benda 3 dimensi. 3 dimensi, sumbu X-nya X0 sama dengan sigma V kali X dibagi sigma A. Untuk sumbu Y-nya Y0 sama dengan sigma V kali Y dibagi sigma A. Sumbu Z yaitu Z0 sama dengan sigma V kali Z bagi sigma A. Di sini sudah ada beberapa benda untuk titik beratnya dan rumus luasnya. Coba bisa diperhatikan. Contoh soalnya, pada gambar di bawah ini sebuah benda terdiri tabung, pejal, dan kerucut. Tentukan titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Dari alasnya saja ya. Berarti Y0-nya yang akan ditanya nanti. Di gambar diketahui bahwa tabung pejal itu di bawah, berarti tingginya 10 cm dan lebarnya 6 cm. Kemudian untuk tabung pejal, kerucut pejal itu tingginya 12 cm. Kemudian jawabannya bangun 1 yaitu tabung pejal yang di bawah kita anggap yang mana volumenya adalah VR kuadrat kali T sama dengan V kali 3 kuadrat dikali 10 sehingga dapat hasilnya 90 V. Y1 nya adalah setengah dari tingginya yaitu 10, setengah dari 10, 5 ya. Kemudian bangun yang kedua adalah kerucut pejal. Rumusnya untuk mencari volume kerucut pejal adalah sepertiga V R kuadrat dikali T. Sepertiga V kali 3 kuadrat kali 2, 12 tingginya. Sehingga dapatnya 36 V. Kemudian Y2-nya adalah, karena di bawah itu adalah tabung setinggi 10 cm. Dan kemudian baru ditambah tingginya untuk yang kerucut yaitu 1/4 kali tinggi kerucut. Sehingga 10 ditambah 3 sehingga dapat hasilnya 13. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus Y0 nya adalah Y1 kali V1 ditambah Y2 kali V2 dibagi V1 ditambah V2 yaitu Y0 sama dengan 5 kali 90 V ditambah 13 kali 36 V dibagi 90 V ditambah 36 V sehingga dapatnya 918 V dibagi 126 V sehingga dapat hasilnya 37,3 cm. Titik berat yang terakhir adalah titik berat dapat ditentukan menggunakan torsi pada suatu titik tertentu, yang mana rumusnya pada sumbu X yaitu X0 sama dengan sigma WI dikali XI dibagi sigma W. Y0-nya adalah sigma WI kali Y1 YI dibagi sigma W. Jadi untuk penerapan titik berat antara lain adalah atlet yang meloncati palang, kemudian ada permainan judo dan akrobat.